Alhamdulillahillazi arsala rasulahu syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, yang terhormat dan yang memuliakan kepada pimpinan, karyawan dan karyawati, penyiar kita bersama Angel, mudah-mudahan kita semua, seluruh para pendengar kami di mana saja kita berada, tentunya yang sangat kami muliakan dan sekaligus kami banggakan. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan panjang umur, sehat walafiat, dan diberikan Allah kekuatan, keimanan, ketakwaan, dan semua lapang rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan kita manusia, mudah-mudahan manusia yang sempurna, manusia yang beriman, dan manusia yang selalu berusaha meningkatkan jati dirinya untuk mencapai ketakwaan. Karena tidak ada yang membedakan kita seluruh manusia kecuali ketakwaannya. Tidak dari segi nasab yang pada saat ini sering dibahas oleh para netizen kita dalam berbagai media sosial, antara keturunan Nabi atau bukan keturunan Nabi. Memang nasab itu sangat penting, tapi saudaraku, yang paling penting kita perjuangkan dan kita usahakan adalah bagaimana kita mewujudkan pribadi kita masing-masing pribadi yang takwa. Antara yang kaya dan yang si miskin, antara orang yang sehat dan yang sakit, antara orang yang mampu tidak mampu, antara pemerintah dan rakyatnya, tidak ada yang membedakannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kecuali ketakwaan. Dan ketakwaan inilah yang membuat kita semua manusia yang berarti. Oleh karena itu, ukhuwah itu lebih penting kita jaga. Kalau kita jaga ukhuwah kita dengan akhlakul karimah, insya Allah itu akan mudah dan itu indah dan membawa berkah. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sebagai teladan dalam kehidupan kita, supaya kita berusaha semaksimal mungkin mewujudkan pribadi kita masing-masing, pribadi yang bertakwa, sehingga Nabi kita pun bangga dengan kita, manusia yang bermanfaat bagi dirinya dan keluarganya dan masyarakatnya dalam berbagai segi manfaat. Saudaraku, tentu segala bentuk usaha dan profesi kita dan kemampuan kita, usahakanlah diri kita bermanfaat bagi manusia lainnya, dan itu adalah ciri khas daripada orang-orang yang sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita semua, seluruh pendengar kami, termasuk dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, di dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk seimbang dalam mencari karunia Allah, baik ia dunia dan lebih mengutamakan kebahagiaan atau apa-apa saja yang akan kita peroleh di akhirat nanti. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ardh,
dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, dia menjelaskan, wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Maksudnya adalah gunakanlah harta yang berlimpah dan nikmat yang bergelimang sebagai karunia Allah kepadamu, sebagai bekal ketaatan kepada Tuhanmu dan mendekatkan diri kepadanya dengan mengerjakan berbagai amal pendekatan diri kepadanya, yang dengannya kita akan memperoleh pahala di dunia dan di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, yakni apa yang dihalalkan oleh Allah berupa makanan, minuman, pakaian, rumah, bahkan melalui perkawinan. Itu semua adalah kenikmatan duniawi, karena sesungguhnya kita mempunyai kewajiban terhadap Tuhan kita, dan kita pun mempunyai kewajiban terhadap diri kita sendiri, dan kita pun mempunyai kewajiban terhadap keluarga kita, dan kita pun mempunyai kewajiban terhadap orang-orang yang bertamu ke rumah kita. Maka tunaikanlah kewajiban itu kepada haknya masing-masing. Dan ada kewajiban kita kepada masyarakat kita, maka tunaikanlah hak kita, kewajiban kita kepada masyarakat. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Artinya, berbuat baiklah kepada sesama makhluk Allah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Semua adalah makhluk Allah. Maka yang harus kita lakukan adalah berbuat yang terbaik, berbuat baik dengan dasar keyakinan kita kepada Allah, dengan dasar rasa takut kita kepada Allah, dengan dasar kita menyadari bahwa kita dalam pengawasan Allah. Kita berbuat ihsan kepada mereka. Wala tabagil fasada fil ardh, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, yaitu janganlah cita-cita yang sedang kita jalani itu membuat kerusakan di muka bumi. Jangan untuk meraih kenikmatan duniawi kita melakukan kerusakan di muka bumi. Jangan karena kepentingan kita rusak hubungan kita dengan keluarga kita, dengan tetangga kita, dengan masyarakat kita, dan dengan kawan dan sahabat kita semua. Jangan karena kita untuk mendapatkan, misalnya meningkatkan karir, jabatan, jangan sampai kita sikat kiri, sikat kanan. Kita tidak mempedulikan bagaimana perasaan orang, dan jangan sampai kita menzolimi orang lain. Jangan karena kita untuk memperbanyak harta, kita menghalalkan segala cara, dan kita pun menzolimi orang, dan kita pun menghalalkan segala cara, berbuat riba, dan kita menipu dan membohongi orang lain. Janganlah kita berbuat kerusakan di muka bumi ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita untuk kita mampu
menyeimbangkan antara kehidupan duniawi dan kehidupan akhirat, antara hablum minallah dan hablum minan nas. Kita akan diliputi kehinaan di mana saja kita berada kalau kita tidak mampu berpegang teguh kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Hablum minallah, hablum minan nas. Duribat alaihimuz zillatu aynama sukifu. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada. Illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Waba'u bigodobim minallah waduribat alaihimul maskanah. Dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. Jalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah. Wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq. Dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Jalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. Kalau kita lihat lagi kembali tafsir Ibnu Katsir, manusia itu ditimpa kehinaan dan rendah diri pada diri mereka dimanapun mereka berada. Karena itu hidup mereka tidak pernah merasa aman, karena mereka ditetapkan dalam kehinaan dan mereka dalam keadaan pesimis di mana saja berada. Karena itu mereka tidak pernah merasa aman, nyaman, tenang dan tentram. Illa bihabl minallah. Kecuali jika mereka berpegang teguh kepada tali agama Allah, yaitu jaminan dari Allah. Ayat ini adalah jaminan dari Allah. Maksudnya janji jaminan keamanan bagi mereka dengan dibebani membayar jizyah dan menetapkan atas mereka hukum-hukum agama Islam. Maka mereka aman kalau kita berpegang teguh kepada tali agama Allah, kita mau tunduk dan patuh beribadah kepadanya, maka kita akan dijanjikan jaminan kita akan merasa aman, nyaman dan tenteram. Wa hablim minan nas. Dan tali perjanjian dengan manusia, hablu minan nas, yakni itu adalah jaminan dari orang lain buat mereka. Seperti perjanjian perdamaian, mungkin terjadi perang, terjadi gencatan senjata, serta tawanan. Bila keselamatannya dijamin oleh seseorang dari kalangan kaum muslim, sekalipun si penjaminnya adalah seorang wanita muslimah. Demikian pula halnya perihal budak menurut satu pendapat di kalangan para ulama. Ibnu Abbas mengatakan, sehubungan dengan makna firman-Nya, kecuali jika mereka berpegang tali kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 112 ini, yaitu janji dengan Allah dan janji dengan manusia. Maka hal yang sama juga dikatakan oleh Mujahid, Ikrimah, atau Ad-Dohak, Al-Hasan, Qatadah, As-Sa'di, Ar-Rabi'u ibnu Anas rahimahullah. Mudah-mudahan dengan kita berpegang teguh kepada agama Allah, mudah-mudahan kita itu tetap di dalam kejaminan rasa aman, nyaman dan tentram. Waba'u bigodem minallah. Dan mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Maksudnya murka dari Allah sudah seharusnya menimpa mereka. Mereka berhak menerimanya karena mereka
tidak mau membina hubungannya kepada Allah dan tidak mau membina membaik sama manusia. Wa duribat alimul maskanatu, dan mereka pun diliputi kerendahan, yakni mereka menerima kehinaan secara takdir dan peraturan syarat agama Islam. Karena itu dalam ayat selanjutnya disebutkan, zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq. Mereka mengalami kehinaan dan dimurkai Allah Subhanahu wa taala karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah, dan sebagian daripada umat Yahudi, umat sebelumnya itu membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Maka saudaraku, orang yang punya takabur, zolim dan dengki, maka itu tidak akan pernah dia merasa aman, nyaman dan tenang dalam kehidupannya. Maka kehinaannya akan ditimpahkan dan kenistaannya untuk selama-lamanya. Itu berlangsung sampai kehinaan di akhirat. Wa dzalika bima asaw wa kanu yaqtadun. Yang demikian itu sebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. Karena orang yang ingkar kepada ayat-ayat Allah, berani membunuh rasul-rasul Allah, sifat tersebut dicap pada diri mereka tiada lain karena mereka banyak berbuat maksiat terhadap perintah-perintah Allah, bergelimang di dalam lumpur kemaksiatan, dan berani melanggar syariat Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua, khususnya para pendengar kami, dari perbuatan-perbuatan tersebut, dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Ibnu Abi Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yunus ibnu Habib, telah menceritakan kepada kami Abu Daud At-Tayalalisi, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Sulaiman Al-Amash, dari Ibrahim, dari Abu Ma'mar Al-Asdi, dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang mengatakan bahwa dahulu orang-orang Bani Israel pernah membunuh 300 orang nabi dalam sehari. 300 orang nabi dalam sehari. Kemudian pada petang harinya mereka mendirikan pasar sayur mayur mereka. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah iklan berikut ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Di dalam hadis riwayat Al-Hakim yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia bercerita, sekelompok sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, ada seorang perempuan ahli puasa, ahli ibadah malam, tapi ia suka menyakiti tetangganya. Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah?" Rasulullah SAW menjawab, "Dia akan masuk neraka." Mereka bertanya lagi, "Ada pula seorang perempuan yang hanya menunaikan sholat 5 waktu, bersedekah hanya sepotong keju, dan ia tidak menyakiti tetangganya. Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Dia akan masuk surga." Saudaraku, kita mencoba memahami hadis ini. Ada seorang perempuan yang sangat alim, dengan profil dia adalah ahli puasa dan ahli sholat malam. Tapi ada satu kelemahannya. Ia suka menyakiti tetangganya. Ia suka menyakiti tetangganya. Lalu ini ditanya oleh sahabat Nabi kepada Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana keadaan wanita ini nanti di akhirat? Maka jawab Rasulullah dengan secara tegas, wanita itu akan masuk neraka. Wallahu la yu'min
wallahu la yu'min, demi Allah tidaklah dikatakan orang itu beriman. Demi Allah tidak dikatakanlah orang itu beriman. Demi Allah tidaklah dikatakan orang itu beriman. Kila wa man ya Rasulullah. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah yang tidak beriman itu? Qala allazi la ya'man zaruhu bawaikoh, yaitu orang yang tetangganya tidak aman dari keculasannya, tetangganya tidak pernah aman dari khianatnya, tetangganya tidak pernah aman dari kejahatannya. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, la yadkhulul jannah man la yakman zaruhu bawaikoh, tidak akan masuk surga seorang yang senantiasa yang mengganggu tetangganya. Hadis riwayat Muslim. Saudara-saudaraku, seorang wanita yang puasanya terjaga, baik yang wajib maupun yang sunat, dan solatnya pun terjaga, yang fardu dan solat sunat, terutama solat malam, tapi dia tidak baik dengan tetangganya, maka dia akan masuk neraka. Apa yang menjadi alasannya? Karena dia tidak mampu menyeimbangkan dalam beribadah. Hablum minallah wa hablum minan nas. Ibadahnya tidak mempengaruhi perilakunya sehari-hari. Seharusnya orang yang alim, orang yang ahli ibadah itu mempengaruhi lisannya, mempengaruhi perbuatannya, sehingga dia berakhlakul karimah. Itulah saudaraku pentingnya kita membina hubungan yang baik secara seimbang antara hablum minallah dan hablum minan nas. Dan ada seorang wanita yang hanya menunaikan sholat 5 waktu, dan dia pun bersedekah hanya sepotong keju, tapi dia tidak menyakiti tetangganya. Tetangganya aman atas gangguannya, tetangganya aman dari keculasannya, tetangganya aman dari khianatnya. Maka ditegaskan oleh Rasulullah, wanita itu adalah ahli surga. Saudaraku, ada di antara kita solatnya saja, solat yang fardu tinggal-tinggal, bolong-bolong, sering ditinggalkan. Ditambah lagi dia jahat dengan tetangganya, ditambah lagi dia berkhianat kepada tetangganya, ditambah lagi dia tidak pernah aman tetangganya atas segala perilakunya. Saudaraku, di manalah kira-kira tempatnya itu nanti di akhirat? Apakah di surga atau di neraka? Coba pikirkan dulu pendengar kami. Ada seorang wanita, ada di antara kita, sudah solatnya tidak terjaga, ditambah lagi dia tidak bagus dengan tetangganya, menyakiti tetangganya. Dia punya ayam, dia yang makan ayam, tapi tetangganya hanya menerima kotoran dari ayamnya. Ada yang beternak dekat dengan penduduk, rumah penduduk sekitarnya sangat terganggu atas bau kotoran dari ternaknya. Dan ada yang bisa jadi punya kedai kopi, tapi kedai kopinya dibuatnya tempat perjudian, sehingga tetangganya pun terganggu. Atau mungkin dengan suara-suara loudspeaker, pengeras suara yang sangat keras, mengganggu tetangga-tetangganya. Padahal dia bisa jadi ia adalah orang yang alim, solat tahajudnya terjaga, saudara-saudaraku. Sedangkan orang yang alim tadi, dia berada di neraka karena dia tidak baik dengan tetangganya. Apalagi lah kita, solat kita sudah tidak terjaga,
Ditambah lagi kita tidak baik hubungan kita di tanggal kita. Tentu tempat kita tidak hanya di neraka, mungkin itu neraka, bisa jadi neraka jahanam. Saudara-saudaraku, ada satu kisah lagi di dalam hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bertanya, tahukah kamu siapa yang bangkrut? Sahabat menjawab, wahai Rasulullah, orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak punya dirham dan tidak punya harta benda. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan, orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala solat, dengan membawa pahala zakat, dengan membawa pahala puasa, dan membawa pahala hajinya. Selain itu, dia juga membawa dosa-dosa karena memaki orang, dosa karena memukul orang, dosa karena mengambil harta benda orang lain. Kemudian kebaikannya, pahala-pahala ibadahnya yang bawahnya tadi pahala ibadah solat, puasa, zakat, dan hajinya, itu diambil dan diberikan kepada orang yang dizoliminya, diberikan kepada orang yang dicaci makinya, diberikan kepada orang yang dipukulnya, diberikan kepada orang yang diambilnya harta bendanya. Ketika kebaikannya itu habis, padahal kezolimannya belum dibayarkan semua, maka dosa-dosa orang yang dizoliminya akan diberikan kepadanya, dan kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka. Inilah saudaraku yang dikatakan orang yang bangkrut. Bangkrut di akhirat nanti. Orang yang ahli ibadah, tapi dia tidak mampu menyeimbangkan hubungan yang baik dengan umat manusia. Solat jalan terus, make cetialak jalan terus. Mengaji jalan terus, tapi mengaji jalan terus. Berzakat, berimpak, bersedekah jalan terus, tapi mengambil hak orang lain pun jalan terus. Ini saudaraku tidak seimbang, ada ketimpangan. Haji jalan terus, umroh berkali-kali jalan terus, tapi ternyata dia tidak baik dengan tetangganya. Dia mengambil harta orang lain dengan berbagai alasan. Dia sangat sibuk mengurangi bagian orang, dan dia sangat sibuk mengambil hak orang lain dan mengkali-kali penghasilan orang lain, dan dia tidak suka berbagi. Saudara-saudaraku, ini ada ketidakseimbangan, ada ketimpangan. Ibadah kita, hablum minallah kita, ternyata tidak mempengaruhi perilaku kita sehari-hari. Berarti saudaraku, dalam hal hablum minallah kita itu masih banyak kekurangan-kekurangan dalam ibadah kita itu. Masih banyak di dalam pelaksanaan, dalam mengerjakan atau mendirikan solat kita belum sempurna, masih banyak kekurangannya. Itu juga dalam melaksanakan puasa, berzakat, berinfak, bersedekah, dan kemudian haji kita pun mungkin banyak kekurangannya. Oleh karena itu saudaraku, untuk mampu kita menyimbangkannya, maka yang paling utama adalah kita perbaikilah cara ibadah kita. Kita sesuaikanlah cara kita dalam menjalankan syariat agama. Dalam hal beribadah dan arti yang luas, kita sesuaikanlah dengan apa yang sudah diberikan contoh oleh Nabi kita dalam berbagai hadis-hadis yang sahih yang ada di dalam kitab-kitab para ulama kita, ulama salafi, ulama dulu,
dan ulama, mungkin ulama kontemporer pada saat ini. Oleh karena itu kita tidak bosan-bosannya untuk terus kita memperbaiki dan menyempurnakan ilmu kita dengan mencari ilmu sebanyak-banyaknya, baik melalui pendidikan formal maupun non formal, pendidikan lembaga pendidikan yang ada di masyarakat kita, melalui pengajian-pengajian, melalui majelis taklim, melalui wirid-wirid yasin, kita bisa mendalami, memahami, memperbarui ilmu kita tentang ibadah. Dengan itulah kita, saudaraku, supaya kita tidak termasuk orang yang bangkrut, sehingga dalam hal hablum minallah dan hablum minan nas itu bisa kita jaga sehingga ibadah kita dengan seimbang. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah iklan berikut ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, jangan bangga dengan banyaknya ibadah solat, puasa, dan zikir kita, karena itu belum tentu membuat Allah senang kepada kita. Dalam sebuah kisah, Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, "Wahai Allah, aku sudah melaksanakan ibadah. Lalu ibadah yang manakah yang membuat engkau senang?" Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, "Salat yang engkau laksanakan itu pada dasarnya adalah untukmu sendiri. Dengan salat itu engkau terlepas dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar." Kemudian zikir yang engkau bacakan, zikirmu itu perasaannya untuk dirimu sendiri. Dengan zikir itu engkau akan membuat hatimu menjadi tenang. Ala bizikrillah tatma'innal qulub. Hanya dengan Allah hatimu akan tenang. Puasamu itu adalah untuk dirimu sendiri, sehingga dengan puasa itu melatih dirimu untuk engkau mampu memerangi hawa nafsumu sendiri. Dengan engkau mampu menahan hawa nafsu, wa man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang mampu menahan hawa nafsunya, maka dengan itulah dia akan masuk surga. Maka puasamu pada dasarnya untuk dirimu sendiri. Lalu Nabi Musa alaihissalam, "Lalu ya Allah, ibadah yang mana yang membuatmu senang kepadaku?" Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab dan berfirman, "Sedekah, infak, zakat, infak, sedekah, serta perbuatan baikmu. Itulah yang membuat aku senang. Karena dengan engkau berzakat, berinfak, bersedekah, engkau membahagiakan orang yang susah, membahagiakan fakir miskin, membahagiakan mustahik zakat yang berhak menerimakannya, dan aku hadir di sampingnya. Dan perbuatan baikmu, zakat dan infak sedekahmu, aku akan menggantinya dengan ganjaran 700 kali lipat." Sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 261-262. Saudaraku, ini mengajarkan kepada kita, dari kisah Nabi Musa ini mengajarkan kepada kita keseimbangan. Kita tidak hanya berpastabugul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan dalam rangka meningkatkan ibadah vertikal kita kepada Allah, tapi juga jangan lupa kita berlomba-lomba juga berpastabul khairat dalam hal membina hubungan baik sesama umat manusia. Habl minallah, habl minan nas, kita jalankan secara seimbang tanpa ada yang kita tinggalkan,
Kalau ada salah satu kita tinggalkan, itu akan terjadi ketimpangan. Kalau ketimpangan sudah terjadi, maka saudaraku, itu akan kita mengalami ketidaknyamanan, ketidaktenangan, dan ada yang rusak pada diri kita. Oleh karena itu, siapa yang meremehkan ulama, maka urusan akhiratnya akan terbengkalai. Siapa yang meremehkan umara pemerintah, maka bisa jadi urusan dunianya akan terbengkalai. Dan siapa yang meremehkan sahabatnya, maka bisa jadi dia akan hilang harga diri. Oleh karena itu, berusahalah kita semua saudaraku untuk mampu menyeimbangkan ibadah kita. Sehati bukan hanya kita saling memberi, tapi sehati karena kita saling memahami. Betah bukan karena mewah, tapi betah karena kita saling mengalah. Indahnya hidup bukan karena semua mudah, tapi indahnya hidup karena setiap kesulitan kita hadapi bersama. Jalan-jalan ke taman mini, berhenti sebentar membeli kuaci. Ceramah kita sampai di sini. Lain waktu kita sambung lagi. Bubur sumsum dimakan ikan teri. Aku tersenyum, mudah-mudahan berkenan di hati. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.